Pemirsa, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi yang mangkrak sejak pertama kali disusun pada tahun 2008 silam. Undang-Undang Perampasan Aset bahkan telah dimasukkan dalam daftar prolegnas 2024-2029 dan siap dibahas antara pemerintah dengan DPR. Saksikan benang merah episode Siap Rampas Aset Koruptor. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga diwujudkan melalui penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam kasus dugaan mega korupsi Rp271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Muiz, Presiden memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa intervensi politik. Cukup signifikan, tetapi titik kerugian yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan itu dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan. Karena biasanya adalah sangat sulit untuk menentukan itu. Dan kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini tidak tertanggulangi, insya Allah dana ini apabila nanti bisa kita ambil dan kita sita, bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan. Presiden bahkan mengomentari ringannya vonis 6,5 tahun penjara yang awalnya dijatuhkan oleh pengadilan. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, Jaksa Agung naik banding nggak? Bro, naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Dalam proses peradilan selanjutnya, hukuman para terpidana kasus korupsi PT Timah ditambah menjadi lebih berat. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp420 miliar. Presiden Prabowo bahkan dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang mangkrak sejak pertama kali disusun pada tahun 2008 silam. Pernyataan Presiden Prabowo ini disampaikan dalam peringatan Hari Buruh di Jakarta 1 Mei lalu. Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Undang-Undang Perampasan Aset kini telah dimasukkan dalam daftar prolegnas 2024 hingga 2029 dan siap dibahas antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya. Pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dinilai penting sebagai upaya memiskinkan pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Jadi pemerintah nunggu saja kapan DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang itu, dan kemudian apakah DPR akan merevisi draftnya atau juga akan memperbaiki naskah akademiknya. Pemerintah menunggu saja. Begitu nanti DPR sudah sudah siap untuk membahas, kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang
akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai. RUU Perampasan Aset digagas pertama kali oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2008. Namun, hingga kini belum ada realisasi terkait pengesahan RUU tersebut. Menanggapi dorongan Prabowo soal pengesahan UU Perampasan Aset, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan parlemen tidak akan tergesa-gesa. Saat ini DPR masih merampungkan revisi undang-undang tentang hukum acara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR, Bob Hasan, menyampaikan peluang percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Bob menegaskan hingga kini RUU tersebut masih menjadi inisiatif pemerintah. Dalam skema program legislasi nasional atau Prolegnas, Bob tak menutup kemungkinan DPR dan pemerintah akan mengebut pembahasan RUU Perampasan Aset. Kita memang belum, tetapi bahwa dalam Prolegnas, perampasan aset itu menjadi target sebagai inisiatif pemerintah di dalam jangka menengah, Prolegnas jangka menengah. Namun demikian, bila mana sudah ada sinyalemen dari Bapak Prabowo Subianto, tentunya akan kita coba lakukan satu proses ya, di mana kita ketahui sama-sama bahwa perampasan aset itu muatan materinya masih memerlukan satu pemutakhiran kembali, bahwa ini memang apakah diperuntukkan bagi pidana umum. Ketika pidana umum, maka ini akan menjadi melebar kemana-mana, dan kemudian apakah akan bersinggungan atau bertabrakan dengan Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang, yang di situ juga di dalamnya masih termaktub adanya kaitannya perampasan aset. Pragmatisme, keserakahan, dan kegagalan dalam membangun sistem yang baik ditengarai menjadi faktor utama yang membuat korupsi di negeri ini sulit dibasmi. Sejumlah penelitian bahkan menyatakan korupsi di Indonesia yang bisa dibilang sistemik ini juga berakar pada kerusakan sistem politik yang sangat oligarkis. Lantas, seberapa efektif peta jalan pemberantasan korupsi ala Presiden Prabowo bisa dijalankan? Pemirsa, petugas gabungan merazia kamar penghuni Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Cianjur, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.